Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi bersama dengan Ibu Putri. Bagaimana kabar anak-anak pada hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, sehingga kita lebih semangat untuk melakukan aktivitas pada hari ini, dan tentunya lebih semangat untuk mengikuti pelajaran Ibu pada hari ini. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, mari bersama-sama kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Materi pembelajaran kita pada hari ini yaitu Kelas 4, tema 1, subtema 3, pembelajaran 2. Ayo mengamati pada halaman 140. Salah satu keunikan dari rumah adat Indonesia adalah bentuk sudut atapnya. Sudut-sudut pada segi banyak juga menjadi satu keunikan. Coba amati segi banyak berikut. Bisakah kamu mengelompokkan segi banyak beraturan dan tidak beraturan berdasarkan sudutnya? Ya, segi banyak beraturan memiliki sudut dan sisi yang sama. Ayo kita cari tahu lebih lanjut tentang keunikan sudut pada segi banyak beraturan. Amatilah segi banyak beraturan berikut. Ukurlah besar setiap sudut pada segi banyak. Hitung pula jumlah besar seluruh sudutnya. Apa yang dapat kamu simpulkan? Banyak sisi pada gambar pertama, yaitu 3. Besar sudut pada segi banyak, yaitu 60 derajat. Jumlah besar sudut pada segi banyak, yaitu 90 derajat. Yang kedua, gambar persegi. Banyak sisi, yaitu 4. Besar sudut pada segi banyak 90 derajat. Jumlah besar sudut pada segi banyak 360 derajat. Pada gambar yang ketiga yaitu gambar segi 5, banyak sisi yaitu 5. Besar sudut pada segi banyak 108 derajat. Jumlah besar sudut pada segi banyak 540 derajat. Yang keempat yaitu segi 7. Banyak sisi yaitu 7. Besar sudut pada segi banyak 128,6 derajat. Jumlah besar sudut pada segi banyak 900 derajat. Dan yang terakhir yaitu segi 6. Banyak sisi yaitu 6. Besar sudut pada segi banyak 120 derajat. Jumlah besar sudut pada segi banyak 720 derajat. Apa yang dapat kamu simpulkan? Apa hubungan besar sudut pada segi banyak dengan sisinya? Bangun segi banyak adalah bangun datar tertutup yang dibatasi oleh ruas garis. Jenis-jenis bangun segi banyak yaitu 1. Segi banyak beraturan. 2. Segi banyak tak beraturan. Jadi, dapat kita simpulkan hubungan besar sudut pada segi banyak dengan sisinya adalah semakin banyak sisi pada bangun segi banyak, maka semakin besar sudut yang dibentuk. Dengan demikian, hubungan antara besar sudut dengan banyak sisinya dapat dirumuskan. Besar sudut segi n beraturan yaitu n dikurang 2 per n dikali 180 derajat. Jumlah sudut dalam segi n yaitu buka kurung n dikurang 2 tutup kurung dikali 180 derajat. Sekarang, tanpa mengukur, coba kamu hitung sudut dalam pada bangun datar berikut.
Bangun datar yang pertama yaitu segi 6. Perkiraan besar sudut dalam tanpa mengukur yaitu 118 derajat. Buktikan dengan mengukurnya yaitu 120 derajat. Yang kedua yaitu gambar bangun datar segi 9. Perkiraan besar sudut dalam tanpa mengukur yaitu 135 derajat. Buktikan dengan mengukurnya yaitu 140 derajat. Apa yang dapat kamu simpulkan? Kesimpulan, hubungan besar sudut pada segi banyak dengan sisinya adalah semakin banyak sisi pada bangun segi banyak, maka semakin besar sudut yang dibentuk. Ayo berdiskusi pada halaman 142. Mozaik kreasi bersama. Lani duduk termenung di meja ruang tengah rumahnya. Di hadapannya terbentang sebuah karton besar masih kosong. Pak Burhan memberi tugas kepada anak-anak untuk membuat mozaik kreasi sendiri. Tugas tersebut harus dilakukan secara berpasangan. Lani berpasangan dengan Edo. Sejak kemarin Lani sudah mencari ide untuk tugas tersebut, tetapi ia belum menemukan yang sesuai. Tunggu Edo saja, pikir Lani. Tugas bersama akan lebih baik hasilnya jika dikerjakan bersama. Beberapa saat kemudian Edo datang. Benar saja dugaan Lani, Edo sudah mempunyai ide untuk mozaik mereka. Usul Edo adalah membuat mozaik rumah adat. Edo berasal dari Maluku. Ia sudah punya contoh gambar rumah adat Maluku, Baileo namanya. Menarik, Lani pun memberi usul untuk membuat juga mozaik rumah adat dari daerah lain. Rumah gadang dari Padang, rumah kebaya dari Betawi, rumah Aceh, rumah joglo dari Jawa, atau rumah limas dari Sumatera Selatan. Rumah adat daerah-daerah di Indonesia memang beragam dan unik. Mozaik rumah adat akan menjadi kreasi yang menarik. Selain itu, ketika nanti teman-teman mencoba merangkai mozaik, mereka akan belajar juga tentang keragaman rumah adat Indonesia. Pak Burhan memang sengaja memberikan tugas membuat mozaik secara berpasangan, bukan hanya untuk mengasah kreativitas, tetapi juga memunculkan diskusi, mengasah kerjasama, serta memecahkan masalah bersama-sama. Sama seperti mozaik, ketika kepingan-kepingan digabungkan, menjelma menjadi gambar yang indah. Berdasarkan teks di atas, diskusikan pertanyaan berikut dengan kelompokmu. Presentasikan hasilnya di depan kelas. 1. Apa ide yang dimiliki Lani? Yaitu membuat rumah adat dari daerah lain. 2. Apa ide yang dimiliki oleh Edo? Yaitu membuat rumah adat dari daerah Maluku. 3. Bagaimana mereka menyikapi ide-ide berbeda? Yaitu dengan cara menghormati ide yang disampaikan oleh seseorang. Jika ide itu dirasa kurang tepat, bisa disempurnakan dengan ide yang lainnya tanpa adanya perpecahan. 4. Apakah ide mereka yang berbeda memberikan manfaat? Jelaskan. Ide yang berbeda dapat memberikan manfaat, yaitu memperkaya ide yang sudah ada. 5. Kerjasama apa yang terlihat pada cerita di atas? Yaitu kerjasama membuat mozaik. 6. Apa manfaat kerjasama dalam keberagaman? Yaitu agar tercipta kerukunan antar umat beragama dan saling mendukung. 7.
Hal baik apa yang bisa didapatkan ketika mereka bekerja sama dalam keberagaman? Yaitu saling memahami dan menghargai bahwa setiap orang itu berbeda-beda, bukan berarti tidak dapat bersatu. Dan 8, nilai-nilai apa yang dapat kita contoh dari cerita Lani di atas? Yaitu yang dapat kita contoh adalah nilai kerjasama dan kekompakan. Bagaimana dengan kamu? Pernahkah kamu bekerja sama dalam perbedaan? Coba ceritakan pengalamanmu, yaitu 1, jenis kerjasama, 2, perbedaan yang ada, 3, manfaat dari kerjasama dalam perbedaan, dan 4, nilai-nilai baik yang bisa kamu ambil. Tulislah ceritamu dan ceritakan kepada temanmu. Contoh, yang pertama kerjasama dalam kegiatan membersihkan, yang kedua perbedaan pendapat, 3, manfaat dari kerjasama dalam perbedaan, yaitu cepat selesai, nilai-nilai yang bisa diambil, yaitu persatuan dan kesatuan. Ceritanya, kerja bakti setiap hari Minggu. Di sekitar rumahku mengadakan kerja bakti. Kerja bakti dilakukan bersama-sama. Kerja bakti dilakukan untuk membersihkan lingkungan. Tidak hanya itu, kerja bakti juga dilakukan untuk menghindari adanya serangan nyamuk demam berdarah. Semua masyarakat di lingkunganku saling membantu menjaga kebersihan lingkungan. Ada yang bertugas menyapu jalan, mengangkut sampah, membersihkan selokan, dan lain-lain. Semua pekerjaan dilakukan dengan senang hati dan semangat gotong royong. Dengan dilakukan ini, lingkungan sekitarku akan bersih dan indah. Ayo renungkan pada halaman 144. Apa yang kamu pelajari dari kegiatan hari ini? Yaitu belajar kerjasama, belajar menari bunga jempa, belajar menghitung sudut beraturan dan tidak beraturan. Apakah kamu merasakan manfaat kerjasama dalam perbedaan? Yaitu dapat membantu satu sama lain, saling hormat menghormati, tidak ada permusuhan, dan tidak ada persaingan satu sama lain. Demikianlah materi yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat untuk dirimu dan menambah ilmu pengetahuanmu. Jika dalam penyampaian materi ada tutur kata Ibu yang kurang berkenan, Ibu mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.